Monitor kelihatannya sepele, tapi percayalah, buat graphic designer dan content creator itu krusial banget. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Dan seperti yang kalian lihat, settingannya agak berbeda karena kita mau sharing pengalaman kita selama menggunakan Asus ProArt PA279 CV yang selama ini ngebantu kita dalam proses pembuatan konten. So, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oh iya, kenapa kita nggak mulai dari gear lain? Ya, karena buat kita secara pribadi ini adalah gear yang cukup mewah dan suka di underestimate buat sebagian orang waktu mereka memutuskan untuk jadi content creator, termasuk kita di awal-awal. So, kita akan bahas kali ini adalah Asus ProArt Display PA279 CV. Harganya cukup premium buat kantong kita, di sekitar 14 jutaan sampai 15 jutaan. Pertanyaannya sekarang, kenapa nggak full review kayak biasa? Jadi satu hal, kita nggak punya benchmark buat bandingin, sekaligus nyoba style berbeda di kategori berbeda. Jadi kalau ada kurang-kurang kasih masukan ke kita, biar kalau ada kesempatan lain kita perbaiki. So, berangkat dari kebutuhan kita untuk punya display dengan mandatory spek seperti resolusi 4K, sRGB 100%, Rec 709, blue light leveling yang bagus karena kita suka kerja malam dan matiin lampu. Dan setelah lurking sana sini, kita kepincut sama Asus ProArt Display PA279 CV. Yap, ini bukan monitor yang harganya bisa dijangkau banyak kalangan, tapi coba denger dulu deh pengalaman kita. Dulu waktu di awal-awal, kita masih pakai monitor 24 inch entry level, resolusinya Full HD, yang harganya di bawah 2 juta. Pemikiran kita simple, kalau cuma buat YouTube, kalibrasi warna cuma tinggal disamain sama iPhone atau iMac. Udah gitu aja. Tapi ternyata di perjalanan kita sadar, konten review bukan perkara ngedit, tapi butuh bandingin hasil foto dan video dari banyak gadget. Di awal-awal video, waktu pas kita baru mulai, banyak lah misjudging dari kita yang kita buat untuk hasil foto dan video. So, setelah pakai monitor ini, emang beda sih. Di sini yang sangat kepake buat kita, yaitu sRGB 100% dari pabrikan. Dengan monitor ini kita jadi lebih pede untuk nge-reviewnya dan ngejudge berdasarkan apa yang monitor ini tampilin. Terus karena kita juga ngerjain ngedit video dan kerjaan kita juga bukan cuma YouTube aja, jadi kita butuh color space Rec 709. Penjelasannya kita taruh di deskripsi, dan monitor ini bekerja dengan sangat baik lah menurut kita. Terus resolusi 4K juga sangat ngebantu dalam multitasking. Well, karena YouTube kita sekarang belum banyak menghasilkan, jadi kita juga kerja di luar. Multitap dengan layar 4K sesuatu yang berbeda dari resolusi 1080p. Kalian masih bisa lihat detail walau tab yang kalian tampilin cuma setengah atau seperempat. Ini ngebantu banget dalam produktivitas. Dan terakhir, kita butuh banget blue light leveling yang bagus. Dan ini penting buat yang sering kerja berjam-jam di depan layar, apalagi ngerjain dalam keadaan gelap. Dan buat kita, monitor ini punya blue light leveling yang sangat bagus, sampai 4 level yang kalian bisa set sesuai dengan kebutuhan kalian. Yuk, pengalamannya kita taruh di depan sebagai penjelasan kenapa orang beli monitor mahal-mahal. Karena emang begitu kebutuhannya. Habis ini kita lebih detailin lagi ya secara keseluruhan. Dalam paket penjualannya kalian akan menemukan Color Calibration Report by Calman. Yap, monitor ini sudah di-certified by Calman. Kalian bisa cari referensinya di Google. Terus ada kabel USB-C to USB-C yang bisa support pengisian daya 65 watt. Jadi laptop atau MacBook kalian bisa sekaligus dicas. 2 meter kabel DisplayPort ke DisplayPort yang udah full size, dan ada kabel power tentunya. Untuk harga yang ditawarkan, desainnya harus premium dong. Ya, di sini udah good looking lah. Bezelnya udah di 8 mm dan menurut kita ini cukup tipis. Untuk bodinya mayoritas berbahan plastik. Di bawahnya ada sentuhan ruler buat yang punya kebutuhan desain printing. Terus kalian bisa tambahkan rulernya pada tampilan monitornya. Kalian tinggal pilih menunya di OSD dan pilih menu Quick Fit. Nanti ada pilihannya. Selain itu ada tampilan printing A4 dan B5 baik vertikal maupun horizontal. Dan menurut kita buat desainer harusnya bakal berguna banget sih. Dan jujur kita nggak pakai ini. Terus monitor ini juga dibekali face mount dengan ukuran 10 cm x 10 cm. Kemudian desain base dan standnya pakai plastik di luar dan metal di bagian dalam. Monitor ini juga udah fully adjustable, bisa diatur ke tinggi sampai ke rendah banget, miring atau puter-puter. Dan menurut kita untuk harga segini harus ada dong. Untuk kelengkapan portnya ada 2 HDMI V2, 1 DisplayPort V1.2, 1 USB-C, dan total ada 4 port USB 3 Type A di bawah dan di samping. Untuk OSD-nya juga lumayan mudah dimengerti. Kalian akan menemukan 5 tombol navigasi yang bisa kalian lihat di sini. Dan di part ini sebenarnya yang kita suka. Once kalau kalian lagi butuh preset apapun, tinggal ke OSD.
Alasan ini aja sih sebenarnya. Udah dikalibrasi dari pabrik karena modenya banyak dan udah sertifikat juga. Dan dengan reputasinya Asus, ya udahlah, percaya aja. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Gak perlu kalibrasian lagi yang makan waktu dan gak perlu takut lagi misjudging. Kalau buat kita pribadi, 3 mode buat kerja, kayak sRGB 100%, Rec 709 100%, sama DCI P3-nya udah di bawah 2. Dan kalau kalian lagi pengen Netflix, HDR-nya udah support dong. Dan kalau kalian pakai buat game kompetitif kayak FPS, susah sih, soalnya refresh rate-nya cuma di 60Hz dan response time-nya juga di 5 ms. Tapi emang monitor ini bukan buat kesana, jadi kalau kalian punya budget dan buat gaming mendingan cari monitor lain. Tapi berhubung kita nggak main FPS di PC, kita cuma main game strategi kayak Total War yang nggak butuh FPS kenceng-kenceng. Dapat 60 FPS aja udah bagus sih sebenarnya. Dan menurut kita ini udah cukup banget. Yang penting pas bawa stack banyak masih kelihatan jelas detail dan grafiknya. Apalagi udah disupport HDR, jadi warnanya lebih hidup. Terus kita akan bahas sedikit performa di monitor ini. Untuk ketajaman udah mantep lah. Kita puas kok dengan detail yang dihasilkan. Kalian bisa lihat kerapatan pixel di layar ini. Gak ada pixel-pixel yang kenotis banget gitu. Terus untuk backlit ya, karena monitor ini pakai IPS jadinya masih ada dan lumayan lah. Tergantung sudut mana kalian lihatnya. Yaudah, mari kita uji dengan beberapa sampel video untuk lihat seberapa luas jangkauan warnanya. Untuk workflow editing video, dan kita biasa menggunakan Filmora, ya maklum gak kebayar buat langganan Adobe. Filmora udah cukup untuk saat ini, yang penting gak bajakan. Karena luas layarnya udah di 27 inch, ini udah cukup banget untuk kebutuhan edit video kita yang single atau multi-layer footage. Terutama saat editing sound. Jangan kalian kira kita ngomongnya lancar di video, itu emang beneran cepet one take. No, banyak banget yang harus dibuang dan space-nya kita minimalisir senatural mungkin. Walau kadang kita miss juga karena kecerobohan kita sendiri. Resolusi 4K dengan luas layar memadai ini bakalan ngebantu banget buat lihat kurva VO-nya kalian atau sampel sound kalian. Yang paling kepake buat kita yaitu saat kita nge-reduce noise. Bakalan kebantu banget soalnya saat di zoom space kenaikan kurvanya bahkan kelihatan jelas. Terus monitor ini juga udah built-in speaker. Suaranya udah cukup lumayan lah untuk sebuah monitor. Kita nggak pernah berharap banyak sama speaker built-in sebuah monitor. Wattnya aja juga cuma 2 watt. Overall buat kita secara pribadi, ini udah lebih dari cukup. Jujur aja, dari semua peripheral PC, monitor adalah salah satu hal yang jarang banget di-upgrade. Buat kita secara pribadi ya, at least 4-5 tahun, beda banget sama VGA, prosesor, atau motherboard. Kita lebih impulsif di sana. So, invest di harga 14-15 juta untuk pemakaian 4-5 tahun, dan ini untuk produktivitas juga cukup worth it lah. Hitungan persamaan kasarnya kayak gini, kalian spend 3-3,5 juta per tahun untuk sebuah hal yang ngebantu banget dan sangat krusial buat graphic designer ataupun content creator. Kebayang nggak waktu yang kalian save terutama dalam soal revisi ke klien? Apalagi kalau debat soal warna. Kalian cuma tinggal flexing ke klien kalian. Pak, dengan segala hormat, monitor kita 15 jutaan sendiri. So, kita lebih percaya warna yang ditampilkan monitor kita daripada yang ditampilkan di layar Bapak pakai. Dan ini udah sesuai brief. Terus kalian bisa save waktu kalian di kalibrasi. Karena kebutuhan color space setiap desainer atau content creator itu beda-beda. Dan segitu aja pengalaman kita. Sekali lagi ini bukan review, tapi lebih ke sharing pengalaman dengan gear yang kita pakai. Kalau kalian ada yang pengen tahu gear apa lagi yang kita pakai, kasih tahu aja di kolom komen. Nanti kita coba sharing ke kalian dengan konsep yang ya nanti kita pikirin lagi lah.
and thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!